Betul? Kita sudah nyampe di Madinah, sekitaran Masjid Nabawi. Rugi besar kalau kita tidak tahu tempat-tempat yang ada nilai sejarahnya yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ya. Sebenarnya untuk bapak-bapak seperti yang sudah dijelaskan oleh Gus, kita insya Allah akan ziarah ke Baqi. Cuman tadi kita kesiangan, kita tidak bisa masuk, keburu tutup. Untuk Baqi di sana itu ada sekitar kurang lebih 10.000 sahabat yang dimakamkan di Makbar Baqi. Dan kita juga harus ingat, tahu betul bahwa kelak yang akan dibangkitkan oleh Allah pertama kali yaitu Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan dengan Sayyidina Umar, dilanjutkan dengan Ahlul Baqi. Makanya kita penting berziarah ke ahli Baqi. Kita ndak anti ziarah kan? Insyaallah. Kita akan ziarah Baqi dengan harapan kita memang dianjurkan untuk berziarah, sekaligus kita ingin siapa tahu kita berziarah nanti kelak di akhir di hari pembalasan para ahli Baqi, para sahabat khususnya memberi syafaat kepada kita bahwa kita sudah pernah berziarah kepada beliau. Ya. Jadi Baqi setelah Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Ahlul Baqi yang dibangkitkan pertama kali. Kemudian Ahlul Ma'la yang berada di kota Makkah. Jadi itulah yang akan kelak dibangkitkan oleh Allah pertama kali di hari kebangkitan. Para teman-teman Allah rahimakumullah, kita di sini coba perhatikan setelah ada di sini apa yang bapak-bapak semuanya lihat. Ada masjid? Mungkin ada pertanyaan, kok ada masjid di sekitaran Masjid Nabawi? Pasti ada, ya. Ini dulu gini. Ini merupakan Masjid Al-Ghamamah, pakai rin, bukan win, bukan qaf, pakai rin. Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu artinya awan. Kalau kumamah artinya sampah. Jadi beda ya, bedakan. Kalau rin Al-Ghamamah pakai rin itu awan. Kalau Al-Kumamah sampah. Ini yang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah, Masjid Awan. Kenapa disebut dengan Masjid Awan? Karena pada suatu waktu Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id ataupun sholat istisqa, sholat minta hujan itu di sini. Dan singkat cerita, pada waktu itu khutbah Rasulullah itu lumayan panjang. Jadi pada waktu itu sahabat sudah lumayan kepanasan. Namanya kita, sifat manusianya sahabat itu sama. Yang kepanasan pengen berteduh. Nah, sudah ini sahabat sudah mulai gelisah nih, sudah mulai kepanasan. Sudah mulai ada yang cari tempat untuk berteduh biar terhindar dari sinarnya matahari. Makanya pada waktu itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar didatangkan segumpal awan yang menaungi para sahabat. Nah, makanya pada waktu itu pula dibalah awan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaungi para sahabat yang ada di sini. Nah, ya. Makanya disebut dengan Masjid Awan ataupun bahasa Arabnya Masjid Al-Ghamamah. Gitu ya. Di sini juga dahulu disebutkan dalam sebuah literatur sejarah bahwa Rasulullah pernah melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, ya, sholat minta hujan, ataupun pernah melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi yang wafat pada waktu itu. Makanya sholat gaib diadakan pertama kali di sini. Di sini tanyalah. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa kok Rasulullah melaksanakan sholat di sini? Kenapa enggak di Nabawi? Betul? Di sini. Sampai sekarang yang namanya sholat Id, ini dahulu merupakan tempat sholat Id. Sampai sekarang yang namanya sholat Id itu dianjurkan di tanah lapang. Ya, di tanah lapang. Ada yang menyatakan pada waktu itu umat Islam sudah semakin banyak, Masjid Nabawi sudah tidak mencukupi lagi. Ada yang menyatakan juga dikarenakan dalam sholat Id, perempuan yang dalam keadaan halangan itu dianjurkan untuk keluar walaupun tidak melaksanakan sholat untuk meramaikan.
Makanya Rasulullah melaksanakan sholat Id di sini. Makanya disebut dengan di sini dahulu memang apa ya? Taman-taman dari Masjid Nabawi, pusat dari kota Madinah itu berada di Masjid Nabawi sendiri. Makanya ini disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Alasannya, musababnya yaitu disebabkan pada waktu itu Rasulullah dikarenakan khutbah Rasul yang agak lumayan panjang dan sahabat sudah mulai gelisah akan panasnya matahari, makanya pada waktu itu Rasulullah berdoa agar didatangkan segumpal awan agar para sahabat itu semakin tenang. Makanya setelah awan itu menaungi para sahabat tenang, tidak gelisah lagi akan panasnya matahari karena sudah ada awan yang menaungi. Makanya disebut dengan Masjid Awan. Ya, ini nih, Masjid Awan. Ini disebut dengan Masjid Abu Bakar. Nih, yang sebelah kiri saya. Ini Masjid Abu Bakar. Kenapa disebut dengan Masjid Abu Bakar? Dikarenakan pada saat kepemimpinan Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin pertama, beliau Abu Bakar itu mendirikan sholat Id di tempat ini. Jadi para sahabat itu memiliki tempat-tempat khusus ketika beliau memimpin sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi memang punya ciri punya ciri tersendiri, ya. Ini punya Masjid Abu Bakar. Ini tidak dibuka. Ini sebagai monumen saja agar tempatnya itu tidak hilang, maka didirikanlah masjid di daerah Saudi khususnya itu. Jika ada tempat-tempat yang bersejarah itu didirikan masjid, walaupun masjidnya itu tidak dibuka, sebagai monumen saja. Yang itu kita lihat yang masjid putih di depan saya itu disebut dengan Masjid Ali. Kenapa disebut dengan Masjid Ali? Dikarenakan sama ketika Sayyidina Ali menjadi Khulafaur Rasyidin keempat, beliau memimpin sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau tempatnya di sana ketika beliau memimpin. Jadi itu lagi-lagi para sahabat memiliki tempat-tempat tersendiri ketika beliau memimpin sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Makanya didirikan masjid sebagai bentuk tempatnya itu tidak hilang. Dalam sebuah riwayat disebutkan juga, namun riwayat ini lemah. Kenapa di sini disebut dengan Masjid Abu Bakar, di sini disebut dengan Masjid Ali? Tapi ini lemah ya. Riwayat ini lemah, dhaif. Ini dikarenakan dahulu di sini merupakan bekas dari rumah Sayyidina Abu Bakar dan bekas rumah dari Sayyidina Ali. Jadi ada beberapa riwayat. Yang terpenting, yang jelasnya itu tempat-tempat yang ini merupakan tempat didirikannya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada juga Masjid Umar, akan tetapi agak jauh di daerah luar Markaziyah. Kita tidak bisa ke sana, ada sebelah sana Masjid Umar namanya. Sama tempat di mana Sayyidina Umar memimpin sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha ketika beliau menjadi Khulafaur Rasyidin. Ini tidak dipakai, kadang dibuka juga. Namun kita jauh-jauh dari Indonesia, kalau ada Masjid Nabawi, kenapa sholat di sini, betul? Kita di sana, itu penting ya.